Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2021, kelompok 3 kelas Indralaya dengan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 kelas Indralaya, NIM 06091282126022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamila, NIM 06091282126052. Saya Dian Agustin, NIM 06091182126016. Saya Tri Septiana dengan NIM 06091182126002. Kami akan menyajikan video mengenai asam amino pada makanan. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori: protein merupakan makromolekul biologis yang paling banyak dan terdapat di semua bagian sel. Tidak hanya itu, protein merupakan alat informasi genetik yang terdiri dari subunit monomer. Protein tersusun dari 20 jenis asam amino yang memiliki rantai dan sifat kimia yang khas. Protein juga berfungsi sebagai zat pembentuk struktur sel dan sebagai zat aktif. Makhluk hidup sangat memerlukan protein agar aktivitas seluler dapat berjalan dengan optimal. Tubuh manusia hanya dapat menyintesis setengah dari total asam amino. Salah satu cara untuk memperoleh asam amino yang tidak dapat disintesis tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, baik hewani maupun nabati. Adapun sampel yang kelompok kami gunakan yaitu ikan patin, telur, susu, dan tempe. Prosedur proyek: 1. Pelajari dan pahami materi terkait asam amino dan protein. 2. Tentukanlah makanan yang mengandung protein. 3. Rekamlah makanan yang telah ditentukan. 4. Edit rekaman menjadi video yang menarik. Telur. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam sebutir telur ayam mentah segar mengandung kadar protein sebanyak 32,39%. Telur rebus adalah salah satu hasil olahan dari telur ayam. Berdasarkan penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam sebutir telur yang telah direbus mengandung kadar protein sebanyak 20,53%. Adapun asam amino yang menyusun protein di dalam telur ayam yaitu asam aspartat 0,87%, treonin 0,30%, serin 0,48%, asam glutamat 1,05%, glisin 0,27%, alanin 0,47%, valin 0,27%, metionin 0,12%, isoleusin 0,26%, leusin 0,60%, tirosin 0,22%, fenilalanin 0,40%, lisin 0,42%, histidin 0,14%, arginin 0,47%, prolin 0,28%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kacang kedelai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram kedelai kering mengandung kadar protein sebanyak 40,4%. Salah satu produk dari kacang kedelai ini adalah tempe. Berdasarkan SNI nomor 3144 tahun 2009, produk tempe memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 16%. Adapun asam amino yang menyusun protein pada tempe yaitu arginin 0,58%, asam glutamat 1,74%, asam aspartat 1,13%, serin 0,50%, histidin 0,31%, glisin 0,42%, treonin 0,44%, alanin 0,
0,47%, tirosin 0,40%, metionin 0,15%, valin 0,58%, fenilalanin 0,53%, L-leusin 0,51%, leusin 0,76%, lisin 0,95%, triptofan 0,13%. Ikan patin dilansir dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Bali, dalam 100 gram ikan patin segar mengandung kadar protein sebanyak 12,94%. Kandungan ikan patin juga terdapat asam amino esensial seperti lisin dan arganin yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan protein susu dan daging. Salah satu olahan berbahan dasar ikan patin adalah pindang ikan patin. Adapun asam amino yang menyusun protein pada ikan patin yaitu histidin 0,84%, arginin 1,44%, treonin 1,35%, metionin 0,75%, valin 1,80%, fenilalanin 1,39%, isoleusin 2,01%, leusin 4,12%, lisin 2,26%, asam aspartat 3,42%, glutamat 6,19%, serin 1,54%, glisin 0,54%, alanin 0,47%, tirosin 1,2%, prolin 3,44%, sistein 0,62%. Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Indonesia, dalam segelas susu sapi segar mengandung kadar protein sebanyak 3,5%. Salah satu produk olahan dari susu adalah susu kental manis. Berdasarkan SNI 2971/2011, produk susu kental manis memiliki persyaratan minimal mengandung protein minimal 6% setiap 100 gram. Salah satu olahan susu kental manis bermerek Passion Flag memiliki protein sebanyak 2% setiap 1 gram. Adapun asam amino yang menyusun protein pada susu sapi yaitu asam aspartat 0,18%, treonin 0,10%, serin 0,12%, glutamat 0,56%, glisin 0,04%, alanin 0,08%, sistin 0,01%, valin 0,14%, metionin 0,82%, isoleusin 0,12%, leusin 0,24%, tirosin 0,09%, fenilalanin 0,11%, lisin 0,19%, histidin 0,06%, arginin 0,08%, prolin 0,22%. Kesimpulan, protein merupakan makromolekul biologis yang paling banyak terdapat di dalam sel. Protein tersusun dari 20 jenis asam amino yang memiliki rantai dan sifat kimia yang khas. Protein memiliki fungsi sebagai zat pembentuk struktur sel dan sebagai zat aktif. Protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Contoh makanan yang mengandung protein hewani yaitu ikan patin, telur, dan susu, sedangkan contoh makanan yang mengandung protein nabati yaitu tempe. Dalam pengolahan bahan makanan harus tetap memperhatikan beberapa teknik, seperti teknik pemanasan yang harus tetap diperhatikan. Tujuannya yaitu agar kandungan protein yang terdapat dalam bahan makanan tersebut tidak rusak atau hilang. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.